Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semua. Kali ini bertemu lagi dengan Sansu Integral dalam bab dinamika rotasi. Adik-adik, untuk kejadian rotasi nanti persamaannya atau rumusnya tidak beda jauh dengan kejadian pada linier. Kalau pada linier kecepatan di lambangan V, kalau rotasi lambangnya omega, dinamakan kecepatan sudut. Kalau ini meter per sekon, yang rotasi meter diganti radian per sekon. Bisa dilihat selanjutnya. A, percepatan linier meter per sekon kuadrat. Kalau percepatan sudut lambangnya alfa, satuannya radian per sekon kuadrat. Massa M kilogram, kalau rotasi diwakili I, momen inersia. F, gaya, kalau rotasi pakai momen gaya, satuannya tau. Energi kinetik, dulu kita mengenal di linier setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetik rotasi setengah, ingat M nya diganti I, P nya diganti omega, jadi setengah I omega kuadrat. Momentum linier P sama dengan M kali P. Kalau momentum sudut L, ingat M nya diganti I, V-nya diganti omega, dan seterusnya nanti adik-adik. Contoh, ada kasus soal seperti ini. Pada sebuah roda pejal berjari-jari 10 cm bermassa 10 kg bekerja momen gaya sebesar 25 Nm. Tentukan percepatan sudut roda. Yang ditanyakan percepatan sudut. Kalau kita tulis yang diketahui, momen gaya tadi tau, jari-jarinya 10 cm dijadikan meter berarti 0,1 meter, masanya 10 kg. Yang ditanyakan alfa, ada tau, ada alfa. Yang perlu kita tahu untuk nilai momen inersia roda pejal. Roda pejal itu bentuknya seperti silinder pejal, jadi I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Kalau kita masukkan berarti setengah, tadi masanya adalah 10 kg dan R-nya adalah 0,1, maka ketemu I-nya 0,05 kg meter kuadrat. Nah, kalau ditanya percepatan sudut kok ada momen gaya, ini seperti kalau linier sama dengan F sama dengan M kali A. F-nya, jadi rumus ini tuh kayak F sama dengan M kali A. F-nya diganti tau, M-nya I, A-nya alfa. Silakan dimasukkan, maka alfa sama dengan tau per I, jadi 25 dibagi 0,05, hasilnya 500 radian per sekon kuadrat. Oke, kasus soal berikutnya. Sebuah silinder pejal dengan massa 4 kg dan radius 6 cm menggelinding tanpa slip menuruni jalur dengan laju atau dengan kecepatan linier 2 meter per sekon. Energi kinetik totalnya berapa? Ingat, kalau menggelinding adik-adik berarti itu perpaduan dua gerak, linier dan rotasi. Liniernya itu ya berpindah lurusnya, rotasinya bendanya kan bergerak rotasi. Nah,
Yang kita tahu tadi kalau energi kinetik linier setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Kita tahu omega itu sama dengan V per R. Kecepatan linier dibagi jari. Sedangkan untuk ngitung I-nya kan setengah mr kuadrat. Jadi I-nya setengah mr kuadrat. Dua ini kita masukkan, kita ganti. I-nya kita masukkan setengah mr kuadrat, V-nya omeganya sama dengan V per R. Maka kita peroleh persamaan berikut ini. Silakan nanti R-nya bisa kita coret-coret. Maka tinggal setengah mv kuadrat ditambah 1/4 mv kuadrat. Kalau kita jumlahkan maka energi kinetiknya sama dengan 3/4 mv kuadrat. Sekarang dimasukkan saja, berarti 3/4. Tadi M-nya adalah 4 kilo dan kecepatannya 2 meter per sekon. Jadi 3/4 kali 4 kali 2 kuadrat. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 12 Joule. Semoga dipahami adik-adik ya, insya Allah gampang aja. Soal berikutnya, sebuah benda berotasi dengan momen inersia, jadi I-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat dan kecepatan sudut awal. Kecepatan sudut, ingat kecepatan sudut omega 0. Agar benda berhenti dalam waktu 2,5 sekon, berapa besar momen gaya yang harus dikerjakan. Nah, ini kalau saya tulis yang diketahui, I-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3, kecepatan sudut awalnya 5 radian per sekon, waktunya 2,5 sekon. Tadi sampai berhenti berarti kecepatan omega t-nya sama dengan 0. Atau kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kalau ditanyakan momen gaya, tau berarti sama dengan I kali alfa. I-nya tadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Alfanya belum tahu. Karena diketahui ada omega t, ada omega 0 dan T, maka kita bisa pakai rumus GLBB. VT sama dengan V0 min A kali T. Kenapa min? Karena diperlambat. Nah, VT-nya diganti omega, V0-nya diganti omega 0, seperti ini. Kita masukkan omega t-nya 0, omega 0-nya 5 min alfa kali 2,5. Maka alfanya akan sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Nah, kita masukkan. Tadi tau sama dengan I kali alfa. I-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3, alfanya 2, maka ketemunya 5 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Oke, kasus soal berikutnya. Pada gambar tampak sebuah bola pejal sekarang adik-adik ya. Nah, itu soalnya bendanya naik ke atas dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Yang ditanyakan ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola berapa gitu. Nah, kalau ada benda berpindah tempat seperti ini, kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Dimanapun posisinya, energi mekaniknya selalu sama. Energi mekanik itu apa? Energi kinetik ditambah energi potensial. Berarti saya tulis EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Seperti persamaan ini. Nah, untuk posisi 1-2-nya bisa dilihat di gambar. Jadi 1 itu yang di bawah, yang saya anggap posisi 2 yang di atas.
Nah, saya masukkan energi kinetiknya, itu berarti energi kinetik linear ditambah energi kinetik rotasi. Jadi ini energi potensialnya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Di posisi satu ini ketinggiannya 0. Makanya EP1-nya 0. EK2-nya sama dengan 0. Kenapa EK2-nya sama dengan 0? Karena pada posisi 2 di ketinggian maksimum kecepatan benda adalah 0. Untuk EP2-nya berarti M dikali G kali H2. H2 itu kebetulan yang ditanyakan, jadi tinggi yang dicapai. Kalau kita masukkan berarti setengah MP1 kuadrat setengah dalam kurung momen inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Omeganya saya ganti V per R, seperti soal awal tadi, V per R. Kalau dikuadratkan, nah bisa kita tulis seperti ini. R-nya bisa kita coret-coret, maka ketemunya menjadi setengah MP1 kuadrat ditambah 1/5 MP1 kuadrat MgA2. Silakan nanti M-nya bisa dicoret, ini hilang, maka akan ketemu persamaan 7/10 V1 kuadrat sama dengan GH2. Kalau dimasukkan berarti 7/10 kali V1-nya tadi 20 kuadrat sama dengan 10 kali H2. Silakan dihitung H2-nya, nanti pasti ketemunya 28 meter. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, adik-adik. Jadi saya pakai rumus langsung gini, V sama dengan akar 2GH 1 plus X. Inersia bola pejal tadi kan sama dengan 2/5 mr kuadrat. Yang dimaksud X-nya itu ya ini, yang 2/5 itu X-nya. Silakan masukkan. Jadi tadi kecepatannya 20 ini ya, kecepatannya 20, silakan dimasukkan, dihitung. Nah, hanya akan ketemu sama dengan 28 meter. Pokoknya tahu yang dimaksud X itu berarti yang depannya ini untuk nilai momen inersia, jadi konstanta depannya. Oke, soal berikutnya. Ada dua benda A dan B seperti ini. Masanya 5 kg, B-nya 3 kg. Dan massa katrolnya 4 kg. Kalau punya massa katrol D, berarti nanti katrolnya ikut berputar. Berarti kasus kejadian soal seperti ini ada kejadian linier dan ada kejadian rotasi. Jadi yang berotasi yang katrolnya. Yang linier yang dua benda ini bergerak naik dan turun ini. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menganalisa dulu ada gaya apa pada sistem ini. Yang pertama ini berat A diketahui 50 Newton karena masanya 5 kg. Karena ada tali, berarti di situ ada gaya tegangan tali. Saya namakan TA. B memiliki massa 3 kg. Berarti dia punya berat 30 Newton. Untuk tali yang ke atas, ini saya namakan tegangan tali TB. Karena bekerja pada benda B. Kita analisa kejadian liniernya sekarang. Sigma F sama dengan M kali A. Ingat rumusnya kalau linier F sama dengan M kali A.
Kita analisa kejadian yang sebelah kiri ini dulu. F-nya ada dua, jadi WA dan TA. Arahnya berlawanan. Karena berlawanan, maka dikurangi, berarti WA min TA sama dengan MA kali A. Kenapa kok WA yang dikurangi TA? Karena pada benda A pergerakannya turun. Jadi yang searah ini yang tandanya positif, yang searah pergerakan benda. Ini turun, yang searah WA ini, makanya ini yang positif. Dimasukkan nilainya, maka 50 min TA sama dengan 5 kali A. Untuk yang kedua saya tinjau yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini bergeraknya ke atas, makanya sigma F-nya TB min WB sama dengan MB kali A. Masukkan nilainya, berarti TB min 30 sama dengan 3A. Ada dua persamaan akhirnya nanti. Nah, untuk menyelesaikan, kita eliminasi, kita jumlah, maka hasilnya seperti ini. 20 ditambah TB min TA sama dengan 8A. Akhirnya persamaannya hanya berhenti di sini. Karena berhenti, kita tinjau pada kejadian yang rotasi. Rotasi itu di katrol ini. Nah, kita lihat gaya-gayanya yang ada di katrol ini. Kalau rotasi, F diganti tau, M diganti I, A diganti alfa. Adik-adik, di katrol itu ada dua gaya yang bekerja. Ingat, aksi reaksinya itu berarti TA-nya yang di sebelah kiri, TB-nya yang di sebelah kanan. Karena katrol berputarnya itu berlawanan jarum jam, jadi searah TA, katrol berputarnya searah TA ya adik-adik ya. Maka persamaannya gini, ingat, gayanya itu berarti TA min TB, gayanya TA min TB karena berlawanan, TA min TB dikalikan R. Ingat, tau itu F dikali R, jadi TA min TB dikalikan R sama dengan, kalau katrol I nya itu silinder kecil, berarti setengah MR kuadrat. Alfa itu nilainya sama dengan A per R. RL-nya kita coret adik-adik ya, maka akan ketemu TA min TB sama dengan setengah M katrol tadi 4 dikalikan A. Kalau saya balik, berarti TB min TA sama dengan min 2A. Nah, sekarang hasil ini saya substitusikan ke persamaan semula. Berarti bisa ketemu 20 min 2A sama dengan 8A. Ingat, tadi TB min TA nya itu min 2A. Dibuang ke kanan, A dengan A berarti menjadi 10A sama dengan 20. A nya akan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini nilai A nya. Sekarang persamaan yang ini saya hitung di bawah ini ya. Tadi 50 min TA sama dengan 5 kali A. Jadi 50 min A sama dengan 5 kali 2. Ingat, A nya ketemu 2. Maka silakan dihitung, TA nya pasti sama dengan 40 Newton.
Kalau kita cari TB dari persamaan ini adik-adik, TB min 30 sama dengan 3A. Nah, masukkan di sini ya. Berarti TB min 30 sama dengan 3 kali 2. Maka kalau kita hitung, TB-nya akan sama dengan 36 Newton. Panjang memang adik-adik. Coba kita pakai alternatif lain, tapi pahami ini dulu. Adik-adik, misalkan saya punya benda 5 kg, supaya menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, dia butuh gaya sebesar, betul, 10 Newton. Kalau bendanya 5 kg, percepatannya 4 meter per sekon kuadrat, maka gayanya adalah 20 Newton. Saya balik, ada gayanya 30 Newton. Masanya 6 kg, maka percepatannya pasti 5 meter per sekon kuadrat. Kalau gayanya 40 Newton, kok percepatannya 10 meter per sekon kuadrat yang dihasilkan? Maka masanya akan sama dengan 4 kg. Jadi harus paham konsep ini. Nah, ingat soal tadi ini, jawabannya ini ya, kita cek sekarang. Oke, gaya yang bekerja ada 2 gaya ini, gaya berat ini, 50 Newton dan 30 Newton. 50 Newton dan 30 Newton. Keduanya arahnya berlawanan. Karena berlawanan, berarti gaya yang bekerja adalah 20 Newton. Paham ya adik-adik? Kalau berlawanan kan dikurangi. Jadi gaya yang bekerja adalah 20 Newton. Berapa masanya? Kalau massa dua benda itu adalah 5 kg dan 3 kg, berarti totalnya 8 kg. Apa cuman massa kedua benda ini saja? Ada massa katrol, ini ikut berputar. Cuman untuk kejadian rotasi adik-adik, ingat inersianya katrol adalah setengah M katrol R kuadrat. Yang diambil masanya adalah ada setengahnya, jadi setengah dikali massa katrolnya tadi berapa? 4, berarti setengah kali 4 berapa? 2. Oh, berarti massa totalnya 8 kg ditambah 2 kg. Ingat, gayanya 20, massanya 10, berarti berapa percepatannya? 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya sama, 2 meter per sekon kuadrat. Kalau mencari gaya tegangan talinya, lihat kejadian yang di kanan ini dulu. Benda ini dulu. Ini massanya berapa? Massanya adalah 3 kg. Kita tahu percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti gaya yang bekerja di benda ini harusnya 6 Newton. Jadi yang bekerja di sini di 3 kg itu harusnya 6 Newton. Sekarang perhatikan gaya yang bekerja di 3 kg ini. Ada TB dan ada 30 Newton. Karena arahnya berlawanan, maka dikurangi. Berarti 6 sama dengan TB min 30.
Ingat kenapa TB yang dikurangi, karena TB yang searah dengan pergerakan benda. Jadi TB min 30. Nah, silakan dihitung, maka TB nya sama dengan 36 Newton. Cocok dengan jawaban tadi. Kalau kita melihat sekarang kasus yang di sebelah kiri, kita lihat masanya 5, padahal percepatan benda 2. Kalau bendanya masanya 5, percepatannya 2, maka 10 Newton. Nah, maka persamaannya akan seperti ini. Jadi 10 sama dengan 50 min TA. Kenapa 50 ini yang dikurangi? Karena arahnya itu searah pergerakan benda, karena bendanya kan turun ini. Maka 50 min TA. Silakan dihitung. TA-nya sama dengan 40 Newton. Sama ya. Coba untuk mematangkan, mudah-mudahan bisa lebih mengerti. Kita analisa, contoh soal ini. Kita analisa dulu, ada gaya apa aja. Nah, gaya beratnya arahnya akan seperti ini. Ada 20 Newton. 2 kg itu berarti beratnya, yang 20 kg ini beratnya 20 Newton, arahnya ke bawah. Yang 7 kg ini beratnya 70 Newton ke bawah. Ketika benda ini dilepaskan, maka pergerakannya akan searah dengan tanda panah merah, jadi artinya apa? Gaya yang 70 Newton ini nggak ada pengaruhnya. Berarti yang gaya yang bekerja hanya 20 Newton. Jadi 20 Newton ini yang bekerja. Kita cek, hitung masanya. Berapa masanya? Pertama 9 kg. Dari dua benda ini. Ingat, ada masa lagi untuk yang muter, yaitu katrol. Katrol inersianya setengah mr kuadrat. Berarti kita ambil setengah kali masanya katrol 2, maka ditambah 1 kg. Setengah kali 2 itu kan 1 kg. Oh, berarti gini sekarang. Gayanya 20, masanya kok 10. Berarti percepatannya berapa? 1. Oh, jadi percepatan benda ini adalah 1. Sekarang kita cari tegangan talinya. Kita cari dulu T1 ini. Bendanya di sini adalah 7 kg. Tadi percepatan sistemnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Tadi kita sudah ngitung 1 meter per sekon kuadrat. Maka T1 nya ketemu berapa? 7 Newton. Loh, karena di sistem ini hanya T1, adik-adik. Gayanya cuma T1 ini. Makanya langsung T1 nya adalah 7 Newton. Sekarang lihat sistem yang kedua ini, kita nyari T2. Bendanya 2 kg. Tadi percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Maka gayanya, kalau 2 kg percepatannya 1, gayanya harusnya 2 Newton. Pada sistem ini gaya yang dipakai, karena 20 yang searah, makanya 20 min T2. Jadi kita masukkan 20 min
T2 sama dengan 2 Newton. 2 Newton dari ini ya, karena masanya 2 kg, percepatannya 1, makanya 2 Newton ini. Dihitung, maka T2 nya akan sama dengan 18 Newton. Demikian adik-adik, semoga ada manfaatnya, bisa membantu belajar adik-adik. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga juga bisa menjadi amal jariah bagi kami. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.